Ya, kalian mungkin banyak yang sudah sadar bahwa kanal YouTube kami, Jagat Review atau yang sering kami juluki Jagat Review TV ini ya, sempat dibajak oleh pihak lain. Kali ini saya akan bercerita mengenai kronologinya dan bagaimana langkah-langkah yang kami lakukan, mulai dari cara pelaporan dan sebagainya untuk berupaya memperoleh kanal kami kembali. Oke, jadi saya akan menceritakan urutan kejadian saat kanal YouTube kami di hijack dan apa yang kami upayakan agar kanal YouTube kami bisa kembali lagi. Kami sharing ini agar bisa menjadi acuan bagi kalian dalam menjaga akun dan kanal YouTube kalian ya. Juga bagi kalian yang saya nggak harap ini terjadi pada kalian, sama sekali tidak berharap ya. Tapi ini mungkin akan berguna buat kalian yang terkena musibah yang serupa ya. Siapa tahu video ini bisa membantu kalian. 4 Februari 2021, pagi hari sekitar jam 7 pagi ya, kami menyadari bahwa kanal Jagat Review sudah bukan milik kami lagi. Panik? Pasti. Stres? Sangat stres sekali. David Gadgetin adalah salah satu yang notice bahwa pagi-pagi itu kanal kami digunakan untuk streaming video mengenai Bitcoin dan Ethereum. Semua tim kami tidak ada yang bisa masuk ke dalam kanal YouTube untuk melakukan apa-apa, nggak ada yang bisa login. Hijacker itu sudah mengganti akun email owner menjadi akun email miliknya. Jadi kami tidak bisa merecovery akun email itu. Kalau misalnya kalian googling bagaimana menghadapi ini kan kalian harus merecovery email kalian. Tapi kalian tidak bisa recovery email waktu itu kita karena emailnya udah diganti, akunnya sudah diganti. Satu hal yang lucu karena mengganti akun itu tidak mudah. Bahkan susah. Uniknya saat di hijack yang diambil adalah akun owner dan kebetulan kami memiliki akun manager di dalamnya. Untungnya akun itu belum diambil alih ya. Jadi tim kami yang memegang akun tersebut bisa mematikan live stream yang dilakukan oleh akun owner. Sembari jalan kami mencari cara untuk melakukan pelaporan. Kalau kalian search di Google mungkin pelaporan jenis ini menulis my YouTube is hijack, hasilnya adalah yang tadi saya bahas ya, merecovery akun utama kita. Ini akan efektif untuk yang terjadinya itu akun utama kalian diambil lalu masih dipakai. Ini efektif banget, dicoba aja, ini efektif banget ya. Nah, untuk yang akunnya diganti, ini mirip seperti Irwan, sobat HP, ini akan jadi masalah besar. Karena cara tersebut tidak akan efektif, sama seperti yang terjadi pada kami juga. Nah, jadi setelah melakukan beberapa konsultasi dengan teman, termasuk David Gadgetin, thanks ya bro, thanks banget. Dan juga beberapa teman lain yang memiliki PIC, terima kasih banget. Wisnu Komoro juga buat masukannya. Kami menemukan bahwa jika kanalnya belum memiliki person in charge atau account manager atau apapun lah yang dari YouTube yang membimbing kanalnya itu, kejadian ini harus dihandle oleh tim global mereka. Harus tim global. Dan yang kami temui adalah cara untuk mencolek tim global ini supaya bisa cepat merespon adalah via Twitter. Twitter @teamyoutube tepatnya. Tidak, kalian nggak bisa DM akun Twitter tersebut, jadi wajib di-mention dalam tweet kalian. Lalu untuk amplifikasi, kalian harusnya baiknya minta tolong bantu teman-teman kalian untuk retweet supaya akun itu bisa nengok. Ini tipsnya katanya begitu ya. Nah, menurut saya tidak perlu, bahkan saya tidak menyarankan ada kata-kata kasar sedikit pun. Pakai kata-kata yang informatif tanpa mengintimidasi dan tanpa berbagi akun pribadi, itu penting banget. Jadi jangan taruh akun email di situ ya dalam tweet tersebut. Kita sedang minta bantuan ya, nggak perlu maki-maki ya. Kalian terbiasa pakai kata-kata kasar, tolong diredam dulu. Saya berasumsi bahwa kalau kalian pakai bahasa Inggris akan lebih baik karena kalian akan mencolek tim global juga. Walaupun harusnya responnya tuh bisa pakai beberapa bahasa sih ya. Nah, untuk memastikan nantinya akun saya bisa di DM balik, jadi saya follow dulu akun si @tim YouTube-nya sebelum saya nge-tweet tentang permasalahan saya. Jadi pada saat saya tweet pada saat itu ya saya menggunakan akun Twitter pribadi ya. Nah, bunyi tweetnya kurang lebih gini, @teamyoutube, my YouTube account sekian has just been hijacked. Hijacker somehow able to change the account owner without our confirmation. Can you guys please help with this matter?
kurang lebih seperti itulah ya isinya ya. Nah, kami cukup beruntung pada saat tweet dilayangkan, baik David, Wisnu, Putu Reza, tim Sobat HP dan banyak akun teman-teman YouTuber lain dan teman-teman yang lainnya lah yang bahkan mungkin baru kenal di situ itu melakukan retweet. Ratusan retweet hadir dengan cepat pada saat itu. Nah, tweet itu kami lakukan sekitar pukul 9 pagi tanggal yang sama, dan sekitar 9.30 pagi, jadi 30 menit kemudian kami menerima jawaban via DM dari akun YouTube di Twitter. Tentunya DM tersebut akan menganjurkan untuk merecovery email akun sebelumnya, ya seperti biasalah standar akan klise ya, akan klise banget. Dan kami tidak melakukannya karena udah di switch akunnya. Nah, di sini penting untuk bisa menjelaskan secara singkat dan padat. Jika perlu gunakan poin-poin. Jangan bikin seperti esai yang panjang yang bikin pusing. Nah, setelah pihak YouTube memahami posisi kami, masih di dalam DM ini ya, mereka minta kami untuk menyiapkan sebuah akun Gmail yang tidak pernah terhubung atau terkait dengan kanal YouTube yang di-hijack. Kami lalu menyiapkan sebuah akun, memastikan passwordnya sulit ya, menghidupkan two-factor authentication dan mengabarkannya kembali via DM. Nah, setelah itu akun kami diberi akses untuk mengisi sebuah form khusus mengenai masalah yang terjadi. Ya, ini adalah form khusus yang dibukakan spesial untuk akun itu saja. Nah, di sini saya mencatat ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan ya. Yang pertama adalah sebaiknya kalian mengerjakan ini semua dengan desktop browser. Bisa laptop, bisa tablet, pakai mode desktop, bisa. Lalu kemudian kalau kalian pakai browser Chrome, login Chrome-nya dengan akun kalian di desktop browser tersebut ya. Lalu kemudian baru gunakan link ke form tersebut. Jika kalian login browsernya pakai akun yang lain, klik link ini itu nggak jalan biasanya, akunnya nggak jalan. Jadi browsernya sendiri memang harus sudah login ke akun yang kalian pakai tadi yang diminta sama mereka. Karena tadi dibilang kan ini spesifik hanya untuk akun tertentu doang, ya. Paling mudah ya pakai browser baru, login dengan akun yang disiapkan, lalu buka link ke form tersebut. Kemudian di sini kami menemukan bahwa kami harus mengisi channel ID. Nah, pertanyaannya, apakah kalian menyimpan channel ID kalian? Kalau belum, buruan disimpan ya, di copy, taruh di mana lah gitu. Karena kalian harus bisa naruh channel ID di sini. Tanpa channel ID, YouTube akan bingung yang mana sebetulnya yang dipermasalahkan. Akan susah sekali. Nah, kemudian poin berikutnya adalah siapkan screenshot sebanyak mungkin yang bisa terkait dengan kejadian ini. Kami memberikan screenshot email notifikasi pergantian dari akun lama ke akun si hijacker, ada screenshot akun kami dengan email asli kami, screenshot live stream yang dilakukan oleh hijacker dan sebagainya. Dan kebetulan karena kami punya akun manager, kami bisa melakukan screenshot dari dalam dan menunjukkan bahwa kepemilikannya sekarang sudah berpindah. Jadi sebanyak mungkin screenshot yang terkait pasti ada di email, harusnya ada. Karena perubahan itu terjadi di email juga kelihatan ya, biasanya gitu. Nah, setelah mengisi form tadi sudah full semua terisi lengkap dengan sekian banyak penjelasannya, tim yang mengurus akan berpindah ke tim yang mengurus spesial untuk masalah hijacking. Jadi kita harus standby di email yang tadi sudah kita siapkan untuk berkorespondensi. Lalu tadi 9.30 sekitar pukul 12:16 tengah hari email dari Google pun datang terkait hal ini ya. Di situ menyatakan bahwa akun kami sedang dicek dan file live stream terakhir sudah disembunyikan. Wow, luar biasa, itu lumayan cepat sih ya. Sayangnya memang pada saat ini kanalnya belum di-freeze atau disembunyikan. Ya setidaknya rasa tenang udah datang ya, karena udah ada respon yang menurut kami sangat cepat. Lalu kemudian respon berikutnya kami nggak cek, tapi kami lihat pukul 9 malam kami mengintip. Karena kami masih bisa ngintip, kebetulan kami bisa ngintip ke kanal YouTube dan melihat bahwa akun hijackernya sudah tidak ada. Dan pada saat itu agak lucu sih, lihat kanal kami itu tidak punya owner, hanya punya manajer doang. Iya, untungnya kita punya account manager, jadi kita bisa ngintip ya, bisa lihat ini. Tapi itu menarik bahwa YouTube ternyata jam 9 malam sudah melakukan tindakan. Bahkan kami ngeceknya pada saat itu sudah terjadi. Jadi kita nggak tahu apakah itu 12 jam terjadinya di tindakannya atau sebelum itu sudah terjadi, kita nggak tahu. Tapi paling tidak jam 9 malam di hari yang sama itu sudah beres. Sudah tidak ada akun hijackernya tuh. Rasanya tuh tenang banget ya. Seenggaknya kami sudah bisa tidur dengan tenang lah ya malam itu, mengetahui bahwa paling nggak sudah ada progres. 5 Februari jam 5:55 pagi ya, AM. Kami menerima email yang menyatakan konfirmasi dari Google bahwa akun kami memang di-hijack dan kami pun memperoleh cara step by step untuk mengembalikan kepemilikan kepada kami lagi.
Nah, setelah melalui beberapa kali balas-balasan email untuk memastikan langkah mana yang harus dipilih, akhirnya kami pun berhasil memperoleh kembali akun kami di sekitar pukul 1 siang, tanggal 5 Februari. Dan kami pun mengganti nama akun, centang verifikasi balik lagi, ya. Tapi status kanal kami masih dalam proteksi, ya. Dan kami belum diizinkan untuk melakukan upload dan beraktivitas kembali seperti biasanya. 6 Februari, jam 8:17 pagi hari. Kami menerima email dari YouTube lagi, ya, atau Google, dengan pernyataan bahwa kami sudah bisa melakukan upload normal dan ada diiringi lengkap dengan saran-saran untuk keamanan dan lain-lainnya di situ. Jadi kami sudah bisa melanjutkan upload video kurang dari 48 jam sejak laporan pertama kami direspon. Sejujurnya ini menurut kami adalah recovery yang sangat cepat sekali ya. Banyak yang nanyain kenapa ini bisa terjadi. Jawaban kami sederhana, kami nggak paham. Karena akun tersebut bukan akun aktif. Akun yang awal tuh bukan akun yang aktif. Jadi kalau dibilang di phishing, mau phishing pakai apa? Orang akun yang nggak dipakai gitu ya. Passwordnya juga rumit, terus kompleks, menggunakan two-factor authentication juga. Bahkan kami sendiri agak kesulitan kalau mau live stream segala macam. Tapi kami nggak menutup kemungkinan bahwa mungkin ada trace dari penggunaan sebelumnya. Mungkin ya. Atau mungkin kami kurang sering ganti password, bisa jadi penyebab. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Jadi menurut kami tetap aja gunakan two-factor authentication, ganti password secara berkala, dan jangan pernah menyimpan password atau memberikan password secara digital. Rasanya ini praktek paling oke dan paling mudah untuk dijalankan. Sementara itu, hal yang kami notice dalam pengalaman ini adalah, yang pertama adalah tenang dan berupaya untuk berpikir logis. Itu sangat penting sekali. Jangan marah dulu, meskipun saya sangat paham. Itu akan menyebalkan sekali. Saya paham banget rasanya, marah, kesal, sedih, dan segala macam itu bercampur jadi satu. Saya paham banget, tapi tenang itu adalah faktor yang paling penting sekali. Punya banyak teman jelas penting banget. Tanpa teman-teman kami mungkin mental udah drop banget ya. Kami mungkin tidak memperoleh dukungan, saran. Kalau ditanya apakah mungkin retweet dari teman-teman di Twitter itu yang lumayan banyak itu berpengaruh dalam mencolek pihak YouTube di Twitter jadi lebih cepat? Bisa jadi. Nggak ada yang tahu. Lalu kemudian menyimpan ID YouTube. Itu penting banget ya. Tanpa itu kalau kanal kalian keburu dihapus, kalian akan kehilangan kanal kalian. Nah, bagi yang belum tahu, cara nyimpennya adalah kalian sign in ke YouTube, lalu di sebelah kanan ada profile picture, diklik, lalu kalian masuk ke setting. Lalu lihat di menu sebelah kiri ada advanced setting. Masuk di advanced setting sebelah kiri, nah di situ ada channel ID sama user ID ya, itu di copy, disimpan. Nah, lalu berupaya untuk melakukan tindakan secepat mungkin adalah praktek yang paling benar. Karena berdasarkan info yang kami dapat, kalau udah lewat dari 30 hari dan hijackernya itu menghapus video kalian, maka video itu akan hilang total. Tidak bisa di-recovery lagi. Oke, demikian sekilas pembahasan kami mengenai kejadian hijacking pada kanal kami. Semoga video ini bisa membantu kalian yang amit-amit ya, jangan sampai punya kejadian yang sama ya. Atau setidaknya membuat kalian lebih waspada terhadap beragam kemungkinan yang bisa terjadi. Seiring waktu bisa jadi cara kami tadi itu akan tidak efektif mungkin. Mungkin ada cara lain yang lebih efektif, dicek-cek dulu, tapi setidaknya di kisaran tahun 2020 sampai 2021 ini adalah cara pelaporan yang paling efisien. Dari mana kami tahu? Dari menyimak beberapa video pembahasan kejadian serupa yang lain juga. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak pada pihak YouTube dan Google tentunya untuk respon cepatnya dalam mengatasi masalah ini. Terima kasih sedalam-dalamnya juga kepada semua teman yang sudah membantu kami dalam proses ini. Terima kasih kepada semua yang bahkan mungkin saya belum sempat kenal yang membantu mendukung kami dalam masa-masa sulit ini. Tanpa doa dan dukungan kalian, rasanya masa-masa ini akan berjalan berat banget. Terima kasih dan semoga kalian juga bisa terbantu dengan penjelasan kami kali ini. Saya Deddy Irfan, Jagat Review.